Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit terkait handling, restraint, dan akses intravena pada sapi. Nah, perkenalkan kelompok kami, ada saya sendiri, Dinda Aisyah Putri, dan teman saya, Elin dan Bayu. Halo Elin. Halo. Bayu. Halo teman-teman. Sehat-sehat semua ya. Nah, pada kesempatan ini sedikit terkait handling. Nah, sebenarnya handling itu apa sih, Bayu? Jadi handling itu merupakan satu upaya penanganan yang dilakukan oleh manusia kepada ternak dengan tujuan mengendalikan ternak sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa menyakiti ternak tersebut. Handling diperlukan untuk mempermudah penanganan ternak baik di lapangan maupun di dalam kandang, menghindarkan kerugian yang disebabkan oleh ternak, menjamin keamanan ternak itu sendiri, dan mempermudah penanganan seperti penanganan pemotongan kuku, tanduk, pemberian tag atau tanda, pencukuran bulu, pengukuran atau penimbangan, kastrasi pada saat pemotongan ternak, dan pada saat akan koleksi semen. Seperti itu. Oh iya, nah terus kalau cara handling sapi yang ada di lapangan sama yang ada di kandang itu beda atau sama sih? Untuk di lapangan maupun di kandang sebenarnya sama-sama mirip. Jadi cara handlingnya yaitu diusahakan kita datang dari arah depan ternak secara perlahan-lahan agar ternak bisa melihat kedatangan kita dan tidak merasa terkejut. Nah, habis itu kalau kita sudah datang, kita menepuk badan si ternak secara halus agar tidak merasa takut. Nah, kalau ada tali pengikatnya, diusahakan kita datang perlahan-lahan ke si ternak dan memegang tali pengikatnya. Nah, bisa kalau di lapangan kita dapat langsung digiring dengan kita memegang talinya, ataupun kita digiring dengan pakan seperti rumput kayak gitu. Dan kalau sudah ternak bisa digiring, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, maupun itu perawatan maupun proses yang lainnya pada si hewan ternak tersebut. Lanjut aja ya. Kalau kita melakukan handling secara baik itu meminimalisir stres pada sapi atau hewan ternak yang lain. Nah, kemudian dapat mengurangi kemungkinan cedera pada hewan ternak tersebut. Jadi seperti itu, Din. Nah, aku mau tanya dong ke Elin nih. Kan handling tuh itu saya udah jelasin kayak kan. Nah, ada handling dan ada restrain. Nah, aku nggak tahu tuh, Lin. Restrain tuh apa sih, Lin? Oke, jadi aku bakalan jelasin tentang restraint ya. Restraint itu sebenarnya salah satu metode dari handling yang menggunakan alat. Nah, kalau untuk definisinya, itu restraint merupakan suatu metode dalam penanganan hewan yang bertujuan untuk membuat hewan tidak bisa bergerak dalam keadaan hewan itu masih sadar. Nah, untuk sapi sendiri, itu restraint bisa digunakan untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan kegiatan untuk operasi. Gitu, baik. Oh, iya. Kayak gitu ya? Jadi kayak membatasi si pergerakan hewan tersebut. Tapi masih dalam keadaan sadar ya? Iya, betul. Nah, aku mau tahu nih, kayak metodenya apa aja sih untuk nge-restrain sapi? Oke, metode yang biasanya digunakan itu ada dua. Itu pertama physical restraint sama chemical restraint. Nah, kalau contohnya untuk physical restraint itu ada menggunakan kandang jepit. Jadi sapi itu digiring ke dalam kandang jepit, lalu kandang itu akan menjepit tubuh si sapi sehingga sapi tidak akan bisa bergerak gitu. Penggunaan kandang jepit ini sangat efektif ya karena
tidak akan menimbulkan cedera baik pada sapi dan untuk operatornya sendiri gitu. Nah, biasanya kalau untuk kandang jepit itu digunakan untuk palpasi rektal, eksplorasi rektal, dan kawin suntik atau IB pada sapi. Terus ada contoh lainnya yaitu cow halter atau cow halter rope. Ini metode yang menggunakan tali untuk merestrain sapi. Nah, tali itu nanti dipasangkan ke kepala. Restrain ini tuh biasa digunakan untuk mengalihkan perhatian si sapi gitu. Jadi dan juga untuk menghindarkan tendangan si sapi. Nah, selanjutnya itu untuk contoh lainnya yaitu restrain hidung. Restrain hidung itu bisa menggunakan penjepit hidung. Penjepit hidung itu nanti akan dilekatkan pada sekat hidung sapi, dijepit pada sekat hidung sapi. Nah, sama halnya dengan cow halter, penjepit hidung ini digunakan untuk mengalihkan kepala sapi agar menurut pada pemiliknya. Karena kalau penjepit hidung itu ditarik, sapi akan merasa sakit di bagian sensitif dari hidungnya itu. Jadi dia bakalan nurut kepada kita gitu. Terus ada juga nih yang namanya restrain untuk ekor. Restrain untuk ekor dengan cara itu diangkat ekornya. Nah, biasanya restrain ini digunakan untuk mengalihkan perhatian juga, karena kalau diangkat ekornya itu sapi akan merasakan kesakitan di bagian tulang ekornya gitu. Nah, biasanya untuk restrain ekor ini digunakan untuk pengobatan dan suntik intramuskular gitu. Terus perlu diingat lagi kalau kita menggunakan kita merestrain ekor itu tuh harus berada di samping sapi. Jadi terus pegang ekornya itu harus kencang tapi tidak terlalu masih tegas tapi tidak terlalu kencang gitu. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke chemical restraint. Chemical restraint ini biasanya menggunakan obat-obatan seperti sedatif atau tranquilizer. Nah, beberapa chemical restraint itu contohnya aku udah bikinin yaitu silazin, detomidin, meditomidin, sama romifidin. Nah, biasanya untuk merobohkan sapi itu menggunakan chemical restraint. Dan tapi ada cara lain juga untuk merobohkan sapi yaitu dengan metode casting. Gitu, Bay. Oh, casting. Ya. Baru dengar itu casting. Apa sih, Lin, casting itu? Oke, aku bakalan jelasin ya. Jadi metode casting ini merobohkan sapi dengan menggunakan tali. Untuk casting pada sapi bisa menggunakan tali yang dililitkan ke bagian ekstremitas kaudal dari arah punggung kemudian ke arah abdomen dan ditarik secara perlahan hingga sapi itu jatuh. Nah, metode casting itu ada dua, yaitu bull-ray rope sama squeeze method. Gitu. Terus sebelum melakukan casting pada sapi, itu alangkah baiknya kita memperhatikan hal-hal yang penting gitu, seperti jangan sampai dengan casting itu melukai si sapi gitu. Jadi kita harus benar-benar perhatiin, misalnya talinya itu harus yang nggak boleh yang terlalu kasar gitu. Terus tempat untuk menjatuhkannya itu di lapangan yang agak luas dan tidak ada batu-batu yang keras atau gimana gitu kan. Terus tali yang digunakan itu sebaiknya juga tali yang besar dan panjangnya itu lebih dari 10 meter. Nah, di sini juga kita juga memerlukan bantuan dari orang-orang sekitar gitu. Jadi jangan sendirian gitu. Terus dan yang penting lagi diingat kalau casting ini jangan dilakukan untuk sapi yang bunting. Itu aja, Bay. Apakah penjelasan aku jelas? Oh iya, itu udah jelas banget, Lin. Oke. Kayak gitu. Nah, terus itu aku juga ada sempat baca-baca ada tentang akses vena jugularis pada hewan. Nah,
apa sih kepentingan dari akses intravena itu, Dinda? Kamu tahu nggak? Nah, jadi teknik pengambilan darah dan terapi cairan medikasi pada sapi dan hewan besar lainnya seperti kuda dan kerbau umumnya dilakukan melalui vena jugularis. Nah, makanya kepentingan vena jugularis adalah untuk melakukan tindakan medis terhadap hewan besar karena pembuluh darah vena jugularis ini sangat penting untuk diidentifikasi baik dalam pengambilan sampel darah maupun ketika memberikan cairan medikasi. Gitu, Lin. Terus hal apa aja sih yang harus kita lakukan untuk mengakses vena jugularis ini gitu? Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan untuk mengakses vena jugularis yaitu memastikan kepala sapi terhandle dengan tali yang mengikat bagian rahang dan hidung. Nah, untuk apa? Untuk meminimalisir risiko ketika mengakses vena tersebut yang terletak di leher. Nah, pastikan juga area leher sapi dalam keadaan bersih karena pada darah tersebutlah si vena jugularis itu terletak. Nah, kenapa harus bersih? Untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi dalam darah, sampel darah yang diambil ataupun ketika memberikan terapi cairan medikasi tersebut untuk supaya lebih optimal gitu fungsinya. Nah, beberapa langkah untuk mengambil sampel darah dari vena jugularis sapi ketika tadi sudah terhandle kepalanya, kemudian sudah dibersihkan bagian lehernya, selanjutnya bisa langsung diaspirasi darah tersebut menggunakan siring dengan jarum yang ukurannya kecil serta diarahkan ke bagian atas. Nah, darah yang sudah terkumpul dalam siring tersebut segera dimasukkan ke dalam tabung yang sudah dibubuhi dengan antikoagulan sebelumnya untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah yang akan menyulitkan interpretasi hasil hematologi yang dilakukan. Gitu, Lin. Oke. Terus tadi kan disebutkan kalau akses vena jugularis bisa digunakan untuk terapi cairan pada sapi ya. Nah, itu gimana sih tata cara terapi cairan tersebut, Din? Nah, jadi terapi cairan secara intravena itu merupakan salah satu tindakan medis yang dilakukan untuk memasukkan cairan ya melalui vena tentunya dengan bantuan infusep yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan cairan elektrolit dari si sapi tersebut. Nah, gimana cara pemasangan infusnya? Jadi pertama kita harus sama seperti yang tadi ya, pengambilan sampel darah kita harus identifikasi dulu venanya. Nah, setelah itu kita berupaya untuk memasukkan jarum infus ke dalam lumen dari si vena jugularis tersebut. Nah, setelah masuk jarum tersebut kemudian disambungkan dengan selang infus yang sudah disiapkan sebelumnya. Kurang lebih begitu, Elin. Wow, makasih ya, Din. Informasi baru buat aku. Iya, sama-sama. Nah, mungkin dengan ini berakhir pula penjelasan dari kelompok kami terkait handling, restraint, dan akses vena jugularis pada sapi. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 8 izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye-bye. Kasih ya.